kawan, selamat datang kembali di video sosialisasi Stisipol. Kali ini Stisipol akan sosialisasi ke sekolah SMA Negeri 7 Tanjung Pinang. Apa saja informasi yang akan disosialisasikan? Tentu saja akan ditayangkan setelah ini ya. Selamat mendengarkan. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya. Baik, dalam kesempatan ini perkenalkan dulu, nama saya Suheri. Saya kesehariannya yaitu mengajar di Stisipol atau kampus Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, tepatnya pada program studi ilmu pemerintahan. Nah, pada kesempatan pagi ini kami mengucapkan kepada sekolah menengah atas negeri 7 Tanjung Pinang, terima kasih telah diberikan waktu dan tempatnya, dan adik-adik semua bersedia untuk mendengarkan kami. Kami datang di sini untuk memberikan informasi terkait tentang kampus Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Nah, saya datang ke sini tidak sendirian, tentunya saya ada tim yang turun sini. Yang di sana Kak Nurul. Kak Nurul ini dari program studi ilmu pemerintahan. Ini yang pegang kamera yaitu Kak Yogi dari program studi ilmu pemerintahan juga. Namun ini adalah sedang posisinya yaitu di semester akhir. Sebentar lagi mau sidang skripsi, udah mau selesai. Ya. Ada lagi yang di luar, nanti ada Kak Indah, ada Kak Maya, dan Kak Zainal. Nah, mereka-mereka ini saat ini berada di semester 2. Itu orangnya Kak Zainal. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kampus Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Nah, Stisipol sendiri yaitu kepanjangannya Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji. Nah, ada nama Raja Hajinya. Karena Stisipol itu kalau di Indonesia banyak sekali ya. Tapi untuk di Tanjung Pinang, Stisipol itu hanya ada satu, yaitu Stisipol Raja Haji. Nah, alamatnya mungkin adik-adik semua sini udah tahu mungkin ya. Alamatnya berada di Batu Lapan Atas. Atau pakai kalau nama alamat jalannya Jalan Raja Haji juga. Jalan Raja Haji Fisabilillah. Tepatnya di seberang TCC Mall. Tahu TCC Mall? Nah, nggak jauh. Jadi dekat banget dengan TCC. Jadi kalau nanti kuliah suntuk-suntuk bisa ke mall nonton film di bioskop. Nah, kalau kuliah itu nggak seperti saat sekolah. Kalau saat sekolah kan pakai seragam seperti ini ya. Masuknya jam berapa? Masuk jam berapa? Wah, lan pagi ya. Iya, pagi banget gitu ya. Nah, kalau di kampus nggak seperti itu. Kalau pulangnya jam berapa? Lama ya. Jadi istirahat ada berapa kali? Ini nanti boleh tanya-tanya nih sama kakak-kakaknya nih. Kalau di kampus itu nggak seperti itu. Kampus itu paling dia ada mata kuliahnya aja. Jadi satu minggu itu misalnya ada saat ini kalau kita masuk di semester 1 ada 8 mata kuliah. Satu mata kuliah itu satu minggu sekali. Nah, jadi kalau adik-adik masuk nanti kalau jadwalnya kenanya ada di jam 8 ya masuk jam 8. Habis itu 1,5 jam di kelas selesai. Boleh pulang nggak? Boleh. Ya, boleh ke kantin nggak? Boleh. Boleh kongko-kongko di mana? Silakan. Ada kalau udah tayang filmnya mau ke bioskop boleh. Nanti kalau ada jadwal lagi jam 10.30 baru masuk lagi. Kalau nggak ada berarti selesai. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada harus masuk jam 8 apel gitu baris periksa kuku, nggak ada. Bebas di tempat perkuliahan, ya kan? Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, masuknya pun boleh ada toleransi telat dan lain sebagainya tergantung kepada dosennya. Nanti ada kontrak perkuliahan namanya setiap awal semester. Masing-masing dosen nanti punya karakter masing-masing.
gaya masing-masing, model masing-masing untuk kontrak perkuliahannya. Nah, itu adalah kampus Tisipol. Untuk program studi atau kalau kita kenal di sekolah ada jurusan ya. Nah, jurusan. Jadi ada 3, yaitu pertama administrasi publik. Yang kedua yaitu ilmu pemerintahan. Yang ketiga yaitu sosiologi. Semuanya jenjangnya sarjana atau S1. Jadi nanti kalau adik-adik kuliah di Sisipol, ambil jurusannya administrasi publik. Kalau lulus, di belakangnya nanti misalnya siapa nih? Nia Rahmayani. Misalnya dia kuliah nanti ambil jurusan administrasi publik. Maka nanti titelnya Nia Rahmayani SAP. Nah, amin. Tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan. Misalnya siapa ini? Ya, Pasca. Pasca. Ambil misalnya program studi ilmu pemerintahan. Maka kalau dia lulus, maka nanti namanya Pasca SIP. Nah, misalnya siapa ini? Rotua. Rotua Cecilia Agatha. Oh, namanya panjang. Misalnya ngambil jurusan sosiologi, maka namanya Rotua Cecilia Agatha Esos. Ah, titelnya. Mau yang Esos, SIP atau SAP? Nggak ada. Ya, misalnya itu ya. Dan semua akreditasi kampusnya yaitu baik dan akreditasi program studinya keseluruhan adalah B. Jadi kalau adik-adik misalnya pengen kuliah, milih kampus, biasanya selain lihat prodinya atau jurusannya, ya kan, atau lihat kampusnya, pasti mau ngecek apa? Akreditasinya. Karena nanti kalau sudah kuliah, ternyata akreditasinya anggaplah tidak terakreditasi atau masih di bawah standar, maka waktu mau kerja sulit. Nah, maka kalau kita mau pilih kampus itu, pertama lihat kampus, kedua program studinya, plus akreditasinya. Jadi kalau akreditasinya ini sangat penting, karena jangka panjang. Kalau adik-adik nanti udah kuliah, bertahun-tahun lulus, ternyata sudah menyandang sarjana, akreditasinya tidak dapat digunakan untuk bekerja, maka sia-sia. Maka dari itu, kampus Tisipol tepat sekali untuk pilihan adik-adik semua. Karena apa? Program studinya sudah terakreditasi B. Minimal B ya. Jangan C, harus B minimal. Nah, itu adalah program studinya. Nah, selain jurusan dan program studi, kalau adik-adik nanti kuliah, ada istilahnya konsentrasi. Nah, nanti sudah semester 4 bisa milih namanya konsentrasi. Nah, konsentrasi. Jadi kalau di administrasi publik itu ada 3 konsentrasi. Ada manajemen publik, ada kebijakan publik, ada administrasi keuangan dan perpajakan. Nah, nanti adik-adik kalau ambil program studinya AP seperti itu konsentrasinya. Sehingga walaupun jurusannya sama atau program studinya sama, apabila beda konsentrasinya, maka mata kuliah yang kita tempuh atau yang kita ambil akan berbeda-beda. Ya, kalau misalnya di sini ada jurusan IPS nggak? Ada. Walaupun misalnya kelasnya ada 2, ya IPS yang 1 dengan IPS yang 2 misalnya sama kan mata pelajarannya kan. Nah, kalau di perkuliahan dengan konsentrasi ini, walaupun sama masuknya di administrasi publik, ilmu pemerintahan dan sosiologi, apabila beda konsentrasinya, maka adik-adik nanti akan berbeda juga mata kuliah konsentrasinya. Jadi akan namanya juga konsentrasi, maka dia fokus nanti mempelajari sesuai dengan konsentrasinya. Nah, kalau ingin tanya-tanya nanti silakan hubungi nomor kontak yang ada di sini. Kebetulan ada di sini ya, Heri. Kalau mau cek IG-nya juga bisa, ada IG-nya admisi Sisipol. Silakan di-follow ya. Oke. Kalau jurusan ilmu pemerintahan ada 4 konsentrasi. Yang pertama, pemerintahan daerah dan politik lokal. Jadi nanti adik belajar tentang otonomi daerah, pemerintahan daerah. Seperti sekarang nih, kota Tanjung Pinang kita disebut kota ya. Kalau Bintan tetangganya disebut kabupaten.
Nah, kenapa kok ada kota, ada kabupaten? Nah, adik-adik akan belajar ini nanti, ya. Terus kalau ada politik lokal katanya, menjelang 2024 ini kan udah mulai ramai. Mungkin adik-adik udah mulai ngelihat nih kan, udah mulai pandai nih ya. Katanya 2024 akan ada pemilihan, ya kan? Pemilihan presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kota kalau di sini ya. Atau mungkin pilkadanya, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, ya kan? Nah, adik-adik akan belajar di ilmu pemerintahan seperti itu. Nah, lalu nanti ada manajemen pemerintahan. Jadi adik-adik misalnya cita-citanya ingin menjadi pegawai negeri sipil atau ingin bekerja sebagai ASN, akan belajar tentang hal itu. Apa yang dikerjain oleh aparatur negara, pegawai negeri, adik-adik akan belajar di sana. Terus ada legislasi dan kebijakan pemerintahan. Adik-adik tahu nggak? Sekarang misalnya adik-adik menjalankan apa kurikulumnya? Kurikulum 2013, Merdeka Belajar. Ya, kurikulum 2013, kurikulum ada Merdeka Belajar istilahnya, itu ditetapkan menggunakan peraturan, betul ya? Nah, membuat peraturannya itu nanti belajarnya di ilmu pemerintahan, yaitu tentang kebijakan pemerintahan atau studi legislasi. Kita akan belajar membuat undang-undang, membuat peraturan pemerintah, peraturan daerah. Nah, jadi adik-adik akan belajar hal itu. Mana tahu nanti di sini ada yang jadi wali kota. Oh, semua katanya kebijakan wali kotanya, semua warga Tanjung Pinang berobat gratis katanya. Nah, itu adalah kebijakan pemerintahan. Misalnya, semua masyarakat kota Tanjung Pinang yang mau kuliah gratis katanya, dibiayain oleh pemerintah kota Tanjung Pinang. Misalnya, Pasca yang jadi wali kotanya. Wah, siapa yang nggak seneng sama Pasca, ya kan? Wah, mana tahu di sini ada yang jadi pasangan Pasca, berarti jadi ibu wali kota. Jadi, seperti itu. Dan yang terakhir ada perencanaan kota dan wilayah. Jadi kita merancang bagaimana kota ini ingin dibangun. Nah, terus kalau sosiologi ada dua konsentrasi, yaitu sistem pembangunan dan perubahan sosial. Yang satu lagi ada masalah-masalah sosial. Adik-adik akan belajar nanti tentang patologi istilahnya. Ada belajar nggak di sosiologi di sini? Ada. Nanti lebih dalam lagi belajarnya sini. Sosiologi itu mempelajari tentang pariwisata. Sosiologi itu mempelajari tentang industri. Sosiologi itu mempelajari tentang keluarga. Sosiologi itu juga mempelajari tentang agama. Termasuk penyakit-penyakit masyarakat. Nah, mengapa dia jadi pengemis? Mengapa dia jadi PSK? Mengapa dia menjadi gelandangan misalnya? Itu dipelajari semua dari program studi sosiologi. Misalnya adik-adik mengambil program studi sosiologi. Nah, adik-adik semua, kalau masuk di kampus Tisipol, itu ada dua pola jalur masuknya untuk yang adik-adik sekarang. Yaitu pertama jalur reguler atau biasa. Jadi pendaftarannya ada di sini caranya, nanti adik-adik bisa lihat di alur pendaftaran. Nah, di sini ya. Kalau jalur biasa, cara-caranya seperti ini dan biaya-biayanya ada di sini. Nih, kalau daftarnya sekarang bulan Januari, biaya pendaftarannya sangat murah. Ya, bisa dilihat di sini biaya formulirnya hanya 150.000 sampai bulan Februari. Semakin naik nanti bulannya akan semakin mahal. Nah, untuk biaya uang masuknya itu juga murah. Dan kampus Tisipol, kalau Anda bandingkan nanti dengan kampus-kampus yang lain, seTanjung Pinang, seKepulauan Riau, kampus kita paling murah. Menyediakan fasilitas yang sangat lengkap. Nanti saya jelaskan. Ya. Nah, itu jalur biasa. Nah, seperti itu alurannya. Ada lagi jalur satu lagi, yaitu KIP kuliah atau beasiswa. Nah, KIP kuliah, kebetulan nih,
Oh ya, pas. Kebetulan nih kakak-kakak yang saya ajak ke sini semua adalah penerima beasiswa KIP kuliah. Tuh. Kalau pakai jalur KIP kuliah, tentu syarat dan ketentuannya berlaku ya. Nanti ada syarat-syaratnya. Bisa tanya-tanya melalui nomor WhatsApp saya, bisa tanya-tanya. Mudah sekali tapi seleksinya, mudah sekali, jangan khawatir, tapi ada syaratnya. Nanti tanya-tanya aja. Tapi yang paling penting adalah ketika masuk di kampus Sisipol dengan KIP kuliah, tidak dipungut biaya apapun, alias apa? Gratis. Nah, bahkan adik-adik nanti setiap awal semester akan diberikan uang dalam bentuk tabungan. Langsung dikirim negara ke rekening adik-adik semua. Rekeningnya dibuatkan. Nih, saya tanyain ya. Kak Maya, berapa uang yang diterima setiap 6 bulan sekali? 5.700.000 setiap 6 bulan sekali adik-adik gunakan untuk keperluan kuliah. Terus SPP-nya gimana? SPP-nya, uang kuliahnya nggak usah khawatir, sudah negara transfer ke kampus. Jadi uang tadi untuk siapa? Untuk adik-adik semua, gunain. Bisa beli laptop, bebas. Nggak usah pakai nota-nota. Bisa beli HP. Sekarang kan keperluan kuliah ya, HP ya. Bisa beli motor daripada ngojek, ya kan? Diantarin orang tua pakai motor. Bisa misalnya mau ngekos, nggak mungkin ya ngekos ya. Tapi dengar kabarnya nih, kabar baiknya bahwa Sisipol punya asrama mahasiswa. Nah, kampus yang ada di Tanjung Pinang satu-satunya yang memiliki asrama hanya ada di Sisipol. Ya. Hanya ada di mana? Sisipol, ya. Dan termegah, ya. Fasilitas yang diberikan oleh Sisipol ketika adik-adik masuk di perkuliahan, pertama ruang kelasnya ber-AC. Nah, ruang kelasnya ber-AC, dingin, sejuk, enak belajar. Ya, bisa juga ngantuk sih karena dingin ya, sejuk. Yang kedua, ruang kelasnya ada yang terbuka juga. Jadi selain ruang kelas yang tertutup, ada yang terbuka. Yang berikutnya ada perpustakaan. Ada juga laboratorium komputernya. Ada juga lapangan olahraganya. Kalau kantin, kantin yang disediakan kampus ada, kantin yang di luar kampus banyak sekali. Mau kongko-kongko di kafe-kafe boleh, asal ada. Karena bebas, nggak ada dilarang, nggak boleh. Kalau di ke sekolah kan, kalau udah di pagar nih, nggak boleh keluar pagar katanya kan. Kan ada yang sekolah yang udah punya pagar kan nggak boleh ya, nggak boleh keluar sekolah. Kalau di kampus bebas. Nah, ya, karena belum ada. Nanti kalau sudah ada, kan sekolahnya terus berkembang, betul ya. Terus ada internet hotspotnya. Jadi kalau sudah masuk areal kampus, adik-adik kebetulan mau hemat kuota sendiri atau pas kebetulan nggak ada kuota, tinggal hubungkan aja dengan internet di kampus, WiFi ID-nya gratis, tidak bayar. Kenceng banget, ya. Nggak ada loading-loading yang lambat, ya. Terus ada aulanya, terus ada fotokopi centernya, ada soft skill yang diberikan kepada adik-adik. Jadi nanti adik-adik semua diberikan namanya soft skill. Mau berbicara di depan orang ramai, mau berbicara misalnya dengan pejabat, mau berbicara dengan orang tua yang seangkatan, yang di bawah kita, itu diajarin cara-caranya. Yang formal, non formal dan lain sebagainya. Ada namanya public speaking. Di luar sana nggak ada. Di kampus kita nanti diberikan gratis public speakingnya dan padat kurikulumnya sesuai dengan standar ISO. Terus ada klinik kampus. Jadi kalau adik-adik semua mungkin sudah punya BPJS ya. Tapi pas perkuliahan adik-adik tiba-tiba pusing. Mungkin nggak enak badan. Kampus sudah menyediakan klinik dan itu gratis.
Dan kliniknya bukan seperti di sekolah, misalnya UKS, misalnya ada guru yang jaga misalnya. Tapi kalau klinik kampus ini benar-benar dokter, dokter ori yang berpraktek di kampus. Jadi adik-adik nanti akan dirawat oleh dokter, bukan dosen, bukan staf, bukan kakak-kakak tingkat, tapi benar-benar dokter ya. Yang berikutnya yaitu kita ada layanan psikologi, konseling psikologi, dan ini adalah layanan terbaru. Kakak-kakak di sini belum ngerasain, tapi kalau adik-adik masuk, ini khusus diberikan kepada adik-adik semua. Kalau masuk di kampus di Sipol, mau curhat, ada masalah, mau cepat selesai kuliah, mau apa misalnya, sulit berteman, mau banyak teman, macam-macam. Nanti bisa konselingnya dengan psikolog, dan psikolognya juga ori ya, tamatan dari Universitas Pajajaran. Nah, terakhir adik-adik, semua perkuliahan kita itu terhubung dengan salah satu website. Jadi kita semuanya serba digital. Nah, adik-adik mulai merencanakan kuliahnya menggunakan website. Nanti adik-adik menjalankan perkuliahan, ada websitenya. Adik-adik ingin melihat nilai ketika selesai kuliah atau setiap semesternya, ada di website. Kapanpun bisa diakses. Jadi semuanya bisa diakses menggunakan internet. Termasuk ketika adik-adik semua ingin mendaftar di kampus di Sipol. Semuanya menggunakan cara atau metode online. Bisa dicoba sekarang kalau adik-adik misalnya, atau nanti lah ya, misalnya di rumah, scan aja barcode-nya. Kalau di scan barcode-nya, adik-adik akan terarah ke formulir atau form pendaftaran. Namun nanti ada formulir yang di sini ya. Kalau adik-adik mengisi form pendaftarannya di sini, saya pastikan bahwa formulirnya tidak bayar, alias gratis dan langsung ikut tahapan berikutnya. Kalau ingin kuliah di Sipol, ya. Udah ya. Ya. Perhatikan di sini nanti kakak-kakaknya akan minta kesediaan kalau ada yang mau formulirnya, formnya kertas manual dulu. Tapi kalau yang ambil kertas itu langsung diisi di tempat dan langsung diserahkan dengan kakak-kakaknya ini, dipastikan pendaftaran formulirnya tadi, yaitu biaya 150.000 itu tidak dipungut, alias gratis kalau ingin mendaftar. Kalau mendaftarnya jalur KIP, cukup scan barcode, lalu hubungi saya, Pak, izin Pak, saya dari SMA 7, namanya misalnya siapa? Nia tadi ya. Nia Ramayani ini macam Nia Ramadhani, artis itu ya. Ya, Nia misalnya chat saya, Pak, izin Pak, saya Nia Pak dari SMA 7 tadi, saya sudah mengisi form dan saya ingin mendaftar jalur KIP. Dan itu juga gratis, langsung ngikutin ke tahap berikutnya. Tidak dipungut biaya apapun. Pak, bagaimana Pak? Kalau saya kan di sekolah kemarin nggak dapat KIP sekolah. Boleh nggak saya daftar KIP kuliah? Boleh. Yang penting syarat dan ketentuannya sesuai. Tidak terpaku kepada yang sudah dapat KIP sekolah. Pak, saya di sekolah kemarin dapat KIP sekolah, boleh nggak saya daftar KIP kuliah? Boleh, tapi kita daftar akun lagi. Karena KIP sekolah dengan KIP kuliah berbeda. Programnya sama, tapi dia berbeda. Nah, nanti adik-adik mendaftar ya. Jadi yang sudah daftar KIP sekolah boleh daftar KIP kuliah. Yang sudah mendapatkan KIP sekolah bisa mendaftar KIP kuliah. Yang belum mendapatkan KIP sekolah boleh juga mendaftar KIP kuliah. Nah, tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Siapa cepat dia dapat karena kuotanya terbatas. Nah,
Mungkin adik-adik ngira kalau kampus negeri baru ada KIP kuliah, ya. Kalau swasta nggak ada. Ternyata di swasta juga ada. Nih kakak-kakak semua di sini adalah penerima beasiswa KIP kuliah dan itu diberikan cuma-cuma tanpa dibungut biaya apapun dan seleksinya sangat-sangat mudah. Tinggal apa syaratnya? Syaratnya satu, adik-adik semangat belajar, tuntaskan itu aja. Karena amanah dari negara, adik-adik diberikan beasiswa untuk kuliah dan jadi seorang sarjana. Nah, oke. Kalau begitu, ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak yang mau nanya? Ada? Baik, kalau nggak ada, saya serahkan waktunya atau session berikutnya kepada Kak Indah dan Kak Maya. Nih Kak Indah sama Kak Maya mungkin mau ada tanya jawab nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama aku Indah. Nama aku Mayanjani. Oh ya, kami di sini izin pakai aku, boleh ya? Boleh. Oh, biar kita makin akrab. Atau bilang bestie juga boleh. Ya, bestie. Ya, nanti kan kita jadi bestie. Oke, so tadi kan ditanyain tuh ada pertanyaan apa enggak, tapi teman-teman semuanya pada diem, nggak ada pertanyaan kan? Jadi kami yang nanya, boleh lah ya? Boleh ya. Nanti yang jawab kami kasih hadiah deh. Gimana? Mau nanya. Ya? Pagi sama malam programnya beda apa enggak? Oh, kalau itu sih perbedaannya kan kalau misalnya malam itu biasanya itu anak-anak karyawan. Kalau yang pagi itu kan biasanya reguler nih kayak kita-kita yang baru lulus pengen kuliah. Nah, itu pasti biasanya kelasnya pagi. Jadi programnya nggak ada yang beda sih, cuman beda jamnya aja. Kalau yang misalnya karyawan itu malam, kalau yang regulernya pagi gitu. Oke, pertanyaan pertama ini bakal ditanyain sama Kak Maya. Silakan Kak Maya. Udah ready belum buat dapet pertanyaan nih? Rebutan ya pertanyaannya. Nanti ada dikit lah hadiah. Yang tahu jawabannya tunjuk tangan, nanti kakak pilih, ngomong di depan, kasih tahu ke teman-teman jawabannya ya. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari stisipol? Maju ke depan. Nasinya langsung sekarang apa enggak? Nasi hadiahnya langsung Nanti aja, nanti pas sudah misalnya udah empat-empatnya baru. mama. Bentar ya. Ini teman kita ada yang mau ngejawab, boleh kasih tahu nama sama jurusan di SMA-nya? Nama saya Melani Rushalanti dari jurusan IPS. Jadi apa jawaban dari kepanjangan stisipol? Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik. Bener nggak? Apa tuh yang tepat? Siapa tuh tadi yang bilang kurang tepat? Yo. Oke. Benar jawabannya, cuman kurang tepat. Jadi stisipol itu sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik. Tuh ya. Tunggu sini dulu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan kedua nih. Cepat-cepatan ya, soalnya dapat hadiah kan, lumayan untuk kalian. Jadi pertanyaan kedua, sebutkan ada apa saja jurusan di stisipol. Ya. Maju. Coba, kemana? Mau kemana? Perkenalin dulu namanya dari jurusan Ini mana? dong. Oke. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Revananta Purba dari kelas 12 MIPA 2. Ada tiga. Yang pertama administrasi,
Yang kedua yaitu ilmu pemerintahan. Yang ketiga yaitu sosiologi. Tepuk tangan dulu dong untuk temennya. Oke, next question buat teman-teman nih. Sebutkan 3 aja fasilitas yang ada di Stisipol Raja Haji. Nama, jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya. Itu tadi cuma 3 lah. AC, TV, sama klinik. Klinik apa tuh? Mak sakit agak. Klinik kesehatan. Oke. Tepuk tangan Mbak. Oke, terakhir nih, terakhir. Maju dong. Terakhir, sebutkan ada berapa dan apa aja jalur masuk ke Stisipol Raja Haji. Ya, terakhir nih, terakhir. Nama, jurusan. Siang semua. Siap. Silakan, saya Reza dari 12 IPS. Apa sih? Sebutkan ada berapa dan apa aja jalur masuk ke Stisipol Raja Haji. Oh, yang pertama ada KIP, yang kedua ada RPL, yang ketiga ada reguler. Oke. Nah, karena teman-temannya udah bisa jawab, jadi kami ada sedikit. Itu dia sosialisasi Stisipol ke SMA Negeri 7 Tanjung Pinang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi Instagram administrasi Stisipol. Semanju. Stisipol.